Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita yang lalu adalah surah Al-Baqarah ayat 255, yaitu yang dikenal dengan ayat kursi. Coba diulang balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illahu, atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Nah, sekarang sebagai ulangan ya. Jadi kemarin sudah dimulai lagi Allah. Jadi Allah, nah ini yang perlu didalami. Allah sebenarnya para rasul dan nabi-nabi Allah seluruhnya mendakwahkan, mengajak manusia supaya menyembah atau menghambakan diri kepada Allah. Maka diterangkan la ilaha. Jadi tidak ada ilah. Maksudnya tidak ada yang disembah, yang dihambakan diri dengan sebenarnya, dengan keberadaannya. Pokoknya dimanapun berada, tidak ada menghambakan diri kecuali kepada Dia. Jadi tidak ada memperilah, tidak ada menghambakan, memperbudakkan diri, tidak ada menuruti kecuali dianya Allah. Jadi perlu didalami, ya, perlu didalami Allah sehingga disebut nanti awaluddin ma'rifatullah. Jadi kecuali dianya Allah, tidak ada yang disembah atau yang diibadahi atau tempat atau tujuan untuk menghambakan diri manusia dengan hak keberadaannya. Jadi asal ada wujudnya, beradanya, tidak ada yang diibadahi kecuali yang ada, atau dimanapun alam jagat raya ini tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang didolakan, tidak ada yang diresaukan, tidak ada yang disenangi dalam hati, dimanapun di alam raga, di alam jagat raya ini, kecuali Dia saja. Dia saja inilah yang yaitu Allah. Baru ada sifatnya Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Al-Baqi, yang tetap yang tidak ada jalan atasnya untuk mati dan fana, melebur atau hilang. Jadi Allah Al-Hayyu, jadi Dia yang Hayyu, jadi wal Hayyu, kekal yang tidak ada atasnya untuk kematian dan fana atau melebur. Sudah itu ada lagi sifatnya Al-Qayyum. Al-Qayyum, jadi dianya Allah Al-Qayyum, jadi bisa wal Hayyu wal Qayyum. Bagaimana daimul qiyam, jadi senantiasa terus menjaga, terus berdiri dengan pengaturan makhluk
dan pemeliharaannya, ya termasuk keberadaannya dan rezekinya. Jadi itu dia dalam rangka mengenal Allah. Yang utama, itu makanya seperti itu. Yang utama adalah mengenal Allah. Itu makanya kembali ke pengajian ini mesti dikenal. Jadi mesti menajamkan rasa. Ya. Yang utama adalah mengenal Allah. Para rasul semuanya memperkenalkan kepada manusia adalah Tuhan yang sebenarnya, yakni Allah. Jadi segala rasul, segala nabi, tugas mereka memperkenalkan Allah, memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya. Itulah Allah. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad memperkenalkan Allah kepada orang Quraisy dan penduduk Makkah dan Madinah serta untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Jadi dimanapun manusia berada harus mengenal Tuhan yang sebenarnya. Ya, andai kata ada nanti orang yang belum sampai kepada paham Tuhan sebenarnya, itulah usaha bagaimana mengajak atau mendorong agar mengenal Tuhan yang sebenarnya. Setelah diperkenalkan oleh Rasul, apakah mereka atau manusia itu percaya atau beriman lagi. Jadi itu urutannya ya. Urutannya adalah para rasul atau nabi memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya. Ya, kemudian setelah mereka diperkenalkan, pertanyaannya apakah mereka percaya atau iman atau tidak. Jadi kalau mereka percaya, ya alhamdulillah. Kalau tidak percaya, ya tentu tidak bisa dipaksa. Disebutkan qad aflaha, apa namanya itu? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk bisa mengikuti ajaran Islam. Qad tabayyana rusyd. Sungguhnya kecerdasan itu jelas. Jadi kalau mau berpikir dalam-dalam, mau berdalam-dalam terus, nanti sampailah, inilah yang maksudnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau sudah kenal manusia Allah, alat untuk mengenal itu ada sebenarnya. Ada akal pikiran. Akhirnya nanti manusia mengertilah manusia itu pengertian kesimpulannya la ilaha illallah. Jadi sama seperti di pangkal surah Al-Baqarah, seperti di awal 255 tadi. Jadi la ilaha illahu. Kalau ini la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah. Mengertilah dia kalau menggunakan. Jadi tidak ada yang bisa dipertuhan, tidak ada bisa yang dikagumi, ditakuti dan sebagainya kecuali Allah. Jadi tidak ada satupun yang diperilah, maksudnya. Maksud yang diperilah adalah menjadi sesembahan yang diidolakan, yang ditakuti, dan yang selalu ada di hati. Itu maksudnya. Jadi itu makanya selain dari Allah. Itu makanya disuruh menyebutkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dilatih. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini sebagai ulangan lagi ya. Kenapa diajarkan kepada manusia oleh Allah melalui rasul-rasulnya kata-kata tidak ada ilah. Kenapa diajarkan begitu kira-kira? Tidak ada ilah artinya tidak ada yang di hati, tidak ada yang berkesan, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang
diidolakan, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Jawabannya karena manusia akan diserang dan dipengaruhi oleh sekeliling hidupnya, berbagai godaan syaitan dan pemikirannya. Jadi manusia itu karena dia makhluk cerdas, pasti diserang, dipengaruhi oleh kelilingnya, milieu, dimanapun berada. Termasuk cara berpikirnya, perasaannya. Sehingga dia manusia itu menjadi terombang-ambing dalam hidupnya. Dari mana tahu terombang-ambing? Ya, kan bisa dirasakan terombang-ambing. Ya, lama-lama nanti sudah dijalani hidup sekian lama, baru teringat kemana sebenarnya, apa sebenarnya tujuan. Walaupun nanti ada orang mengatakan, saya nggak pikirkan pokoknya di mana-mana sampainya lah. Itu cara berpikir kurang baik. Yang baik, itu makanya Allah mengutus para rasul supaya jangan seperti yang dinyanyikan oleh El Suraya, jangan beragak singgah melihat yang lain-lain, karena itu semua tidak maksudnya tidak tahan apa? Luntur ya, karena panas. Itu makanya nanti akan terasa itu oleh anak ayah, anak-anak bapak, bertambah umur, bertambah pengalaman, baru terasa, oh ya, sebenarnya memang tidak ada yang bisa diperilah kecuali memang Allah. Sehingga manusia itu tidak terombang-ambing, mengerti. Jadi dalam hidup dipergunakan sebaik-baiknya. Atau ini satu lagi, kenapa diperkuat bahwa supaya dalam hidupnya tidak ada yang diperilah kecuali Allah? Karena dia akan ditimpa oleh khauf. Kan sudah lewat pelajaran. Ditimpa oleh khauf itu kecemasan. Apa itu kecemasan? Dulu sudah digambar tapi tidak dijelaskan dalam tafsir. Kecemasannya, ia cemas menghadapi kemana sebenarnya setelah mati, atau cemas meninggalkan dunia, cemas meninggalkan kebiasaan, ataupun mungkin dia ditimpa nanti satu hazan atau yahzanun. Itu bentuk kata kerjanya. Maka dibuat kata kerja, mereka akan menghadapi kesedihan. Kesedihan itu maksudnya kesedihan meninggalkan dunia atau kesedihan menerima azab. Jadi itu makanya pelajaran ini walaupun diulang-ulang, yang jadi inti sebenarnya ma'rifatullah. Ma'rifah itu artinya mengenal. Jadi kalau mengenal Allah, bagaimana caranya? Dalam Al-Quran yang terdiri 6.236 atau 6.666, pokoknya jumlahnya tidak diperselisihkan. Bacalah di situ banyak memperkenalkan Allah. Misalnya, bisa nggak dirasakan pergantian siang dan malam? Bisa dirasakan dalam siklus kehidupan. Otomatis. Jadi itu makanya berulang-ulang ayah dan bapak mengulangi kepada anaknya, harus mempertajam rasa bahwa kita di dalam kekuasaan atau dalam kendali Allah SWT, sehingga berpengaruh dalam hidup. Jadi ini sebagai ulangan daripada pangkal Allah la ilaha illahu. Itulah dia Al-Hayyul Qayyum. Sudah itu nanti akan dijelaskan lagi, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Jadi kaji kita adalah pelajaran kita sekarang yang sangat ayah risaukan, harus kita mempertajam rasa sehingga ada perasaan kenal kepada Allah. Jadi memang ada juga orang yang sulit paham kenal, sebenarnya murah sekali kenal selama kita punya akal dan pikiran. Mengenal Allah tidaklah seperti mengenal seseorang. Jadi mengenal Allah adalah
menggunakan akal, pikiran. Nah, setelah itu baru ditanya. Nah, setelah kita mengenal, setelah kita tahu, itu makanya ada iman namanya. Iman percaya. Tapi kalau tidak percaya iman, tapi sudah ayah sebutkan, bapak sebutkan, sebenarnya kalau lebih mau berdalam-dalam, apapun kehidupan manusia di muka bumi ini, semuanya akan berakhir. Paling-paling dibuat-buat orang lah, ya sebagai peninggalan-peninggalan. Tapi itu kan bagi orang yang mau mengakuinya, bagi yang tidak kan tidak. Jadi semuanya akan berakhir. Sekaya-kaya orang berakhir, setinggi-tinggi jabatan berakhir, semiskin-miskin orang berakhir, ya sehebat-hebat orang pudar. Akhirnya itu makanya harus mengenal Allah. Kalau Allah sudah jadi kekagumannya, berarti dia berbuat baik yang dikenal dengan amal saleh. Nanti itulah yang dibawanya. Kalau tidak, ya habis seperti fata morgana. Inilah pelajaran yang dapat kita kemukakan sampai sebenarnya masih sampai Al-Qayyum. Jadi sering-sering dibaca Allah. La ilaha illahu al-hayyul qayyum atau la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Itu kan berikut. Jadi yang perlu mengaji, mendalami ajaran Islam sedikit tapi paham. Jadi diulang-ulang. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang disukai Allah adalah walaupun sedikit tapi rutin. Rutinnya maksudnya sedikit kaji tapi dipaham-pahami Allah. Jadi kalau sebagian orang membaca la ilaha illallah, sebenarnya memang panjang. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang sebagian teman-teman sudah dipotong saja. Mula-mula la ilaha illallah, la ilaha illallah, akhirnya nanti Allah, Allah, Allah. Bisa jadi, cuma dia sudah paham bahwa Allah lah segalanya. Allah lah yang menghidupkan. Allah lah yang mematikan. Allah yang memberi rezeki. Allah pewaris langit dan pewaris bumi. Jadi semua manusia akan hilang. Itu maka disebutkan wal asri innal insana lafi khus. Demi masa berjalan manusia merugi illal ladzina amanu. Kalau dia sudah beriman berarti di dunia dia baik. Wa amilus salihat, diiringi dengan amal saleh. Caranya wa tawassaw bil haq, saling menegakkan yang benar. Kemudian menegakkan benar memang banyak godaan, maka disebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah pengajian untuk malam ini sebagai sambungan dari kaji 1 November. Dari 1 November dulu sebenarnya diulang sampai kepada sekarang tanggal 10 November. Libur 9 hari. Ya, Hari Pahlawan di Indonesia. Jadi sampai hari ini tanggal 10. Jadi tanggal 10 November ya. Jadi tanggal 10 November. Payah Bang Haji. Sampai tanggal 10 November. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salah ya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 November. Apa yang jadi pokok tadi? Harus mengenal Allah. Jadi ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Maksudnya bisa berdiri kebaikan hidup di dunia ini kalau orang sudah betul-betul kenal kepada Allah. Jadi pengaruh keyakinan kepada Allah memberi harapan dalam hidup baik, berbangsa, bernegara, dan berumat manusia di dunia. Mari berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa alimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka
wa atubu ilaihi. ilaik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.